Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Haji Mastur selaku Kasubag TU Kemenak Jakarta Barat, kepada Bapak yang kami hormati Bapak Marasakil Daulay, Bapak Kasih Pontren Kemenak Jakarta Barat, kemudian yang terhormat, yang kami hormati Bapak Sauki selaku korban kepegawaian Kemenak Jakarta Barat, senior saja Pak Haji Royani, Pak Gunawan dan seluruh jamaah sholat zuhur, tidak lupa Pak Haji Supandi, Dinas Islam senior yang selalu memberikan arahan petuah terhadap pelayanan kebimas Islaman. Salam hormat dan seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas Kemenak Jakarta Barat yang kami hormati, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan ini kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala karunia kepada kita sehingga kita mampu menggerakkan kaki, menggetarkan hati kita, melangkahkan kaki menuju ke Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka untuk beribadah sholat zuhur berjamaah dan ibadah sunnah lainnya. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umatnya kelak di yaumil kiamah nanti melalui wasilah sholawat yang kita lantunkan setiap hari dan di dalam bacaan sholat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Ada satu kisah menarik dari Luqman Hakim. Luqman Hakim ini beliau bukan nabi, beliau bukan sahabat nabi juga. Beliau orang biasa, tetapi nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim juga menjadi teladan panutan di dalam parenting ayah dan anak. Selama hidup beliau mendidik dan merawat anaknya dan berhasil menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh-soleh. Dalam sebuah kisah, suatu ketika Luqman Hakim pergi berjalan-jalan menuju ke pasar bersama anaknya. Ia mengajak anaknya dan membawa seekor keledai. Ketika melakukan perjalanan, anaknya menaiki keledai, sementara Luqman Hakim berjalan. Di tengah perjalanan ada sekelompok orang yang berkomentar, dasar anak tidak tahu diri, masih muda, manja, males lagi. Bukan malah bapaknya yang naik keledai, tetapi anaknya enak-enakan naik keledai, sementara ayahnya atau Luqman Hakim berjalan dengan santainya. Kemudian mendengar itu, Luqman Hakim akhirnya bergantian. Luqman yang menaiki keledai, anaknya yang berjalan. Di tengah perjalanan, ia juga ditemui orang yang berkomentar, dasar ayah yang tidak tahu diri. Ayahnya
menelantarkan anaknya, dan anaknya malah disuruh jalan ayahnya yang enak-enakan naik keledai. Akhirnya Luqman Hakim mengajak anaknya untuk sama-sama naik keledai. Dia melakukan perjalanan lagi, dan di tengah perjalanan itu ada orang, ada tetangga, ada masyarakat yang komentar, "Ya Allah, ini orang tua dan anak nggak berperi kejiwaan. Keledai sekecil itu dinaiki oleh dua orang, ayahnya dan anaknya." Akhirnya apa? Akhirnya Luqman Hakim turun bersama anaknya. Dia bersama anaknya dan bersama keledai, semuanya jalan bersama bareng-bareng. Namun di tengah perjalanan lagi muncul orang yang berkomentar, "Dasar orang bodoh, ada keledai yang digunakan sebagai tunggangan, tetapi malah tidak ditunggangi, tidak digunakan." Akhirnya sampai sini bingung semuanya. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah itu setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita sudah seharusnya mengabaikan omongan negatif yang berasal dari orang di luar kita. Orang lain mengatakan kita bodoh, orang lain mengatakan kita malas, orang lain mengatakan kita buruk. Jangan diterima, abaikan saja. Ibaratnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa demikian? Karena hal-hal negatif yang berasal dari luar, ketika kita masukkan ke dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang terjadi adalah kitanya yang rusak, kitanya yang sakit. Pikiran kita banyak memikirkan orang lain, tetapi diri kita jarang dipikirkan. Akhirnya sakit. Yang merasakan sakit bukan orang lain yang komentarin, tetapi kitanya yang sakit. Maka ketika kita sudah meyakini betul apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sudahlah, lanjut saja, jalan saja. Omongan orang, omongan tetangga yang itu negatif, yang itu berkonotasi negatif, abaikan saja. Kalau perlu tidak usah digubris, anggap sebagai orang gila yang lagi komentar. Kira-kira begitu. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil, ya, di dalam hidup ini, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus memiliki dasar. Di dalam sebagai umat Islam, sebagai seorang yang beriman, sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW jelas pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bima kitabullah wa sunnatin nabi. Jadi Rasul SAW mewasiatkan kepada umat manusia 2 perkara, 2 hal yang tidak akan pernah tersesat ketika kita berpedoman kepadanya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Maka hadirin jamaah sholat zuhur, ketika kita setiap hari sudah menjalankan segala aktivitas yang selaras dan sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka omongan orang lain abaikan saja. Kita ketika ditanyakan kenapa Anda melakukan itu, kita sudah memiliki dasar, yakni Al-Quran dan hadis. Ada alasan tertentu kenapa kita menjalankan dan melakukan itu, dan bermuara kepada Al-Quran dan hadis. Sama halnya ketika kita bekerja di Kementerian Agama, ibaratnya segala aktivitas kerja kita, tugas dan fungsi kita berbasis kepada regulasi dan aturan
kalau dalam program atau kegiatan biasanya ada list juklat. Nah, itulah yang menjadi pegangan bagi para pegawai dalam menjalankan aktivitas. Jika ada yang ngeyel dan lain sebagainya, kita kembali lagi kepada aturannya, karena muara dari segala aktivitas pekerjaan kita ya berbasis regulasi dan aturan, khususnya di Kementerian Agama dan kita sebagai ASN. Hadirin jemaah sholat dulu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga pelajaran yang perlu diambil, yang bisa kita ambil, yakni pada hakikatnya sebagai manusia kita tidak akan mungkin menyenangkan semua orang. Maka apapun yang kita lakukan, jangan berharap orang lain semuanya senang. Pasti setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, cara pandang, cara pikir yang berbeda, dan itu wajar, itu manusiawi. Tetapi prinsip di awal tadi, jangan berkomentar negatif atau jangan nyinyir, kira-kira begitu. Sehingga apapun yang kita lakukan, niatnya bukan untuk menyenangkan dan memuaskan banyak orang, tetapi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak yang ada di masjid ini, kalau ada niat untuk nambah istri lagi, jangan. Karena bahagiain dan menyenangkan satu istri aja susahnya minta ampun, apalagi mau nambah. Jadi mohon dikurang-kurangi yang itu. Sementara juga ada aturan yang tidak membolehkan nikah siri, bahaya, bisa pidana 6 tahun. Jadi ini bagian untuk mengingatkan saya sendiri sekaligus juga para jamaah sekalian. Biasanya kalau sudah mulai banyak gajinya ada niatan nambah lagi, tapi saya yakin di sini kayaknya sudah nggak ada niatan itu. Insya Allah istiqomah, istri sama takut karena di rumah. Hadirin jamaah sholat itu dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Pak Ustadz TB ya. Alhamdulillah, kiranya 3 pelajaran tadi, hikmah dari kisah Luqman Hakim tadi. Yang pertama, abaikan omongan orang jika itu tidak ada faedahnya buat kita. Ada istilah, kalau bukan donatur tidak usah mengatur, kira-kira begitu. Maka perlu kita yakinkan diri, niatkan hati, apapun yang kita lakukan, terserah orang lain mau bilang apa, tetapi prinsipnya adalah kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Serta kita juga meyakini kita sebagai manusia tidak mungkin bisa menyenangkan dan memuaskan banyak orang. Itu menjadi wajar. Maka apapun yang kita lakukan, selama itu sesuai dengan kaidah syariat, lanjutkan saja, omongan orang hiraukanlah. Semoga kultur ini mengingatkan kita semua dan bermanfaat.